Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, berjudul Dukungan Sosial. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat inti ini terdapat dalam Yohanes 13 ayat 35. Saat ini kita datang kepada huruf terakhir dari akronim celebration, yaitu S, untuk social support atau dukungan sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini Alkitab menyebutkannya dalam Roma 14 ayat 7 bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ini berarti perlunya bagi manusia untuk saling menolong dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga atau saudara mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kesehatan seseorang. Salah satu dari penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Epidemiology adalah penelitian Nihon San, yaitu singkatan dari Nippon, Jepang, Honolulu, dan San Francisco. Nah, penelitian tersebut mempelajari 11.900 orang Jepang yang hidup di Jepang dan dibandingkan dengan orang Jepang yang pindah ke Hawaii dan San Francisco. Herannya, mereka yang hidup di Jepang mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan penyakit jantung yang rendah. Akan tetapi, bagi mereka yang pindah ke Honolulu, ternyata kemungkinan mendapatkan serangan jantung lebih tinggi. Namun, bagi orang Jepang yang hidup di San Francisco, mempunyai kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan serangan jantung. Perbedaan ini tidak dapat dijelaskan dengan adanya perubahan diet, tekanan darah, maupun kadar kolesterol mereka. Sampai ada pemikiran bagi para peneliti bahwa lebih dekat orang Jepang datang ke Amerika, mainland, maka kemungkinan untuk sakit-sakitan itu makin besar. Namun ternyata kesimpulan tersebut adalah salah. Kemudian orang Jepang yang berada di San Francisco dibagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang telah mengambil sifat kebarat-baratan, di mana tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kelompok yang lain adalah orang Jepang yang tetap mempertahankan budaya Jepang, di mana mereka mendukung satu dengan yang lainnya, baik dalam keluarga maupun dalam komunitasnya. Dan ternyata mereka yang mempertahankan budaya Jepang yang selalu mendukung satu dengan yang lain mempunyai prevalensi mendapatkan penyakit jantung yang rendah sama seperti mereka yang ada di Jepang. Sedangkan mereka yang hidupnya sudah individualistik mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan penyakit jantung 3-5 kali lipat lebih tinggi. Kalau begitu, penting sekali untuk menghidupkan prinsip yang diberikan firman Tuhan, bahwa hendaklah kita saling mengasihi dan mendukung satu dengan yang lain, karena itu akan menyehatkan tubuh kita. Tidak heran Perjanjian Baru menyebutkan kata satu sama lain untuk 75 kali. Beberapa di antaranya ialah mengasihi, menanggung beban, berbelas kasihan, mengampuni, menasehati, menghibur satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita semua mau mengikuti petunjuk Tuhan untuk menghidupkan akronim celebration secara keseluruhan untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal, termasuk mendukung satu dengan yang lain sebagai orang Kristen. Dengan kesehatan tubuh, mental, dan rohani yang optimal, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.